When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Halo semua, apa kabar? Saya doakan semoga kalian sehat, bahagia, lancar segala urusan dan rezekinya. Kali ini saya sedang belajar untuk mengetahui mengapa jalanan di pegunungan seringkali berupa tikungan, turunan maupun tanjakan. Ada juga yang sering bertanya mengapa jalan di tanjakan yang cukup curam dibuat berkelok-kelok. Nah, hal-hal semacam ini mungkin ada yang belum mengetahui. Mari kita belajar bersama. Allah, bisa menikmati keindahan seperti ini. Ya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oh, subhanallah. Subhanallah. Oh, kita berada di tengah hutan. Setelah turunan panjang, kita diberikan tanjakan, guys. Tuh, dan kanan dan kiri, wah subhanallah, cantik banget. Subhanallah, tanaman tembakau. Wah, subhanallah. Wah, jalan-jalan yang sudah dilewati kelihatan dari sini. Siapapun pasti senang melihat keindahan alam. Mari kita nikmati bersama. Kita berada di negeri di atas awan. Simak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Selamat menonton. Berkendara di daerah pegunungan memang sangat mengasihkan. Bahkan kelokan-kelokan indah terasa makin menantang. Meskipun memakan waktu perjalanan yang lebih lama, namun dengan keindahan alam yang disajikan pasti akan menjadi kerinduan. Subhanallah. Iya, ini udah masuk tol Kayangan, say. Negeri di atas awan ini. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Diberi kesempatan. Tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Di depan rest areanya. Alhamdulillah kita sampai di tol Kayangan, Sigemplong, Kabupaten Batam. Jalan di pegunungan dibuat berkelok-kelok dengan berbagai alasan. Yang pertama tentu adalah untuk keselamatan. Jalan berkelok-kelok membantu mengurangi resiko kecelakaan yang disebabkan oleh kemiringan jalan yang curam. Jalan lurus dengan tanjakan tajam bisa membuat kendaraan sulit dikendalikan, terutama saat menurun. Yang kedua, untuk kemudahan. Dengan jalan berkelok, kendaraan tidak perlu menanjak atau menurun secara ekstrim. Prinsip bidang miring diterapkan sehingga tenaga yang dibutuhkan untuk bergerak di jalan menanjak menjadi lebih ringan. Yang ketiga, untuk menyesuaikan kontur tanah. Jalan berkelok-kelok juga dibuat untuk menyesuaikan dengan kondisi tanah di pegunungan yang tidak selalu datar. Memaksakan jalan lurus pada tanah yang tidak stabil bisa menyebabkan longsor atau kerusakan jalan. Yang keempat,
mengurangi kelelahan pengemudi. Jalan lurus yang panjang bisa membuat pengemudi mengantuk dan kurang fokus. Jalan berkelok-kelok memaksa pengemudi untuk lebih waspada dan konsentrasi. Yang kelima, mencegah kehilangan kendali. Jalan berkelok-kelok memberikan kesempatan bagi pengemudi untuk mengatur kecepatan dan menghindari kecelakaan akibat remblong atau kehilangan kendali. Subhanallah, kabut semua. Kita sudah berada di atas kabut, di atas awan. Turunan, guys. Subhanallah. Awas, hati-hati, turunan curam. Gunakan gigi rendah, pastikan rem kendaraan Anda berfungsi. Bismillah. Nah, ini juga ada tim yang menjaga. Tim siaga. Wah, mendungnya sudah datang lagi ini. Subhanallah. Nah, ini loh, longsor-longsor, awan longsor ini tebing sebelah kanan. Subhanallah. Tebing sebelah kiri juga ada beberapa titik tadi yang longsor. Kalau cuaca hujan terus menerus bisa menutup jalan ini longsorannya. Jalannya sempit. Langkah aman ketika melintasi jalan di pegunungan. Setelah mengetahui mengapa jalan di pegunungan dibuat berkelok-kelok, untuk melalui perjalanan ini ada beberapa langkah aman yang patut dilakukan. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, tubuh dalam kondisi yang bugar. Langkah aman yang pertama untuk melintasi jalan di pegunungan adalah tubuh pengendara harus dalam kondisi bugar. Ketika melewati jalan di pegunungan, energi dan konsentrasi harus dalam keadaan tinggi. Itulah alasan mengapa kondisi tubuh harus bugar. Agar memiliki kondisi yang bugar saat perjalanan, mungkin kita juga perlu mengetahui cara menghilangkan mabuk kendaraan. Yang kedua, gunakan sedikit putaran mesin dalam kondisi turunan. Ketika kita berada dalam proses melewati jalanan turunan, gunakan sedikit putaran mesin sekaligus memanfaatkan gravitasi agar mobil atau kendaraan berjalan secara otomatis ke bawah. Pengaturan kecepatan kendaraan tidak hanya perlu mengendalikan rem, tetapi juga memindahkan gigi ke posisi lebih rendah. Yang ketiga, jangan menikung atau menyalip terlalu cepat. Pengambilan keputusan dalam menyalip kendaraan di depan tidak boleh terlalu cepat. Begitu juga untuk proses menikung. Masalahnya adalah ada ancaman dari kendaraan di arah sebaliknya. Itulah mengapa kita harus lebih berhati-hati. Yang keempat, cek kondisi kendaraan. Langkah terakhir untuk menjaga keamanan sepanjang melewati jalan di pegunungan adalah mengecek kondisi kendaraan. Kita perlu memastikan seluruh bagian kendaraan dalam kondisi prima, dimulai dari mesin hingga safety riding-nya. Kenapa safety riding itu penting? Pentingnya safety riding atau keselamatan berkendara terletak pada kemampuannya untuk meminimalkan resiko kecelakaan dan melindungi diri sendiri serta pengguna jalan lain. Dengan menerapkan prinsip safety riding, pengendara dapat meningkatkan kewaspadaan, mengurangi kerugian akibat kecelakaan, dan menciptakan situasi lalu lintas yang aman dan teratur. Manfaat safety riding. Yang pertama, meningkatkan keselamatan.
Safety reading membantu pengendara untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap potensi bahaya di jalan, sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari kecelakaan. Yang kedua, mengurangi resiko kecelakaan. Dengan menerapkan teknik berkendara yang benar dan mematuhi peraturan lalu lintas, resiko terjadinya kecelakaan dapat ditekan secara signifikan. Yang ketiga, meminimalkan kerugian. Kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan kerugian finansial yang besar, seperti biaya perbaikan kendaraan, biaya pengobatan, dan kehilangan waktu kerja. Safety reading membantu mengurangi resiko kerugian ini. Yang keempat, menciptakan situasi lalu lintas yang lebih aman. Kesadaran akan safety reading dari setiap pengendara akan menciptakan situasi lalu lintas yang lebih tertib dan aman bagi semua pengguna jalan. Foto saya nanti akhirnya saya, insya Allah, subhanallah, saya cantik banget ya, subhanallah, bisa menikmati keindahan seperti ini, ya Allah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Oh, subhanallah. Subhanallah. Yang kelima, meningkatkan keterampilan berkendara. Pelatihan safety reading memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam berkendara, seperti teknik pengereman yang aman, menjaga keseimbangan, dan mengatasi berbagai situasi darurat. Ayo teman-teman, kita belajar menerapkan safety reading. Apa saja sih? Yang pertama, pemeriksaan kendaraan. Sebelum berkendara, pastikan kendaraan dalam kondisi prima dengan memeriksa fungsi rem, ban, lampu, dan komponen lainnya. Yang kedua, penggunaan perlengkapan keselamatan. Selalu gunakan helm berstandar atau SNI untuk pengendara motor, sabuk pengaman untuk pengendara mobil, dan perlengkapan keselamatan lainnya seperti jaket, sarung tangan, dan sepatu. Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Patuhi semua rambu lalu lintas, batas kecepatan, dan aturan berkendara lainnya. Yang keempat, fokus dan konsentrasi. Hindari mengemudi dalam keadaan mengantuk, lelah, atau di bawah pengaruh obat-obatan. Yang kelima, jaga jarak aman. Jaga jarak aman dengan pengendara di depan untuk memberikan ruang yang cukup jika terjadi pengereman mendadak. Yang keenam, waspada terhadap lingkungan. Perhatikan kondisi jalan, cuaca, dan pengguna jalan lain, serta antisipasi potensi bahaya di sekitar. Oke guys, alhamdulillah sudah mengisi pondasi yang kedua. Kita sampai di jalur Bawang Temanggung. Yang ketujuh, berkendara dengan tenang. Hindari emosi yang berlebihan saat berkendara dan tetap tenang dalam menghadapi situasi apapun di jalan. Dengan menerapkan prinsip safety reading dan kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara, diharapkan angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan dan tercipta lingkungan berkendara yang baik, aman, dan nyaman bagi semua. Nah, ini yang sering kita jumpai ketika kita berkendara di daerah pegunungan, yaitu kenapa jalan-jalan di daerah pegunungan itu sering rusak. Nah, ini ada faktor-faktor penyebab kerusakan jalan di pegunungan. Yang pertama, kondisi geografis.
yaitu tanah tidak stabil. Daerah pegunungan memiliki tanah yang umumnya tidak stabil, terutama jenis tanah kapur, sehingga rentan terhadap pergerakan tanah dan longsor. Yang kedua, kontur yang kompleks. Topografi yang kompleks dan kemiringan yang curam membuat pembangunan jalan yang lurus menjadi sulit, sehingga jalan dibuat berkelok mengikuti kontur tanah. Namun, ini bisa membuat jalan menjadi lebih panjang dan rentan terhadap erosi di area yang curam. Yang ketiga, faktor cuaca ekstrim. Di daerah pegunungan memang seringkali hujan. Nah, ini curah hujan yang cukup tinggi. Hujan lebat dan musiman dapat meningkatkan resiko longsor, banjir, dan erosi pada lereng, yang kemudian merusak struktur tanah dan jalan yang melintasinya. Selanjutnya yang keempat, perencanaan dan desain jalan. Kesalahan perencanaan bisa jadi kesalahan seperti ketebalan, perkerasan yang tidak memadai, bisa menyebabkan kerusakan jalan lebih cepat. Terus drainase yang buruk. Sistem drainase yang tidak efektif menyebabkan air menggenang atau mengalir deras di permukaan jalan yang akan mengikis dan merusak material jalan. Kemudian yang kelima, dampak lingkungan. Kondisi tanah. Jenis tanah tertentu yang harus dihindari atau diganti karena ketidaksesuaian untuk pembangunan jalan dapat menjadi sumber masalah. Proses konstruksi. Pembangunan jalan di area hutan misalnya sering melibatkan penggalian dan peledakan batu yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah setia menonton video-video kami. Semoga memberikan manfaat dan inspirasi. Jadi, jika kalian merasa tertarik, silakan dukung dengan memberikan like, komentar, dan subscribe. Semoga rezeki kalian bertambah lancar. Sampai jumpa pada video kami yang berikutnya. Kami akan eksplor Gunung Telomoyo via Dalangan, Magelang. Sampai jumpa pada video kami yang berikutnya. Inilah kondisi Telomoyo via Dalangan di pagi hari pukul 05 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, kita masuk, bayar tiket dulu guys, satu orang 15.000. Used